Selamat sore menjelang malam semuanya. Sore Ibu. Oke, apakah Bu. hampir semuanya sudah masuk? Iya Bu, sudah hampir semua Bu. Oke. Kita tunggu sesaat ya.
Halo Bu. Baik, boleh kita mulai sekarang. Sebelum kita mulai, izinkan saya berdoa menurut agama Kristen. Yang beragama non-Kristen, mohon berdoa dengan agamanya masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami kembali bisa bertemu di ruang virtual ini untuk mengikuti perkuliahan manajemen strategik. Sertai kami dan teman-teman kami yang mungkin belum masuk pada saat ini di ruangan ini untuk dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Jadikanlah kami tetap menjadi saluran berkat untuk keluarga dan orang lain. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bila nanti saya bermasalah dengan screen saya, mohon saya dibantu ya. Untuk share materi, apakah ada yang bisa membantu? Takutnya saya bermasalah. Sebentar Ya ya. dari Bu, saya aja Bu. Oke. Berarti ini yang dimulai dari 2.1 ya Bu? 21 sama 2.2 ya, 2 dan 3, pokoknya semuanya. Ya Bu. Join. Sebentar ya Bu, saya lagi. Ya, saya juga sambil mencoba juga ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah ya Bu. Oke, thank you. Oke. Baik, materi kita yang kedua, seharusnya perkuliahan minggu lalu ya. Ini adalah awal dari seluruh materi kita yang akan kita pelajari. Nah, ini adalah pertama kita akan membahas mengenai komponen dan evaluasi dari manajemen strategik. Ya. Seperti ini. Oke, apa saya lanjut next? Saya bisa nggak ya nextin ya? Oke. Nah, manajemen strategik ini diartikan sebagai usaha manajerial menumbuh kembangkan kekuatan perusahaan untuk memanfaatkan peluang bisnis sebagai tujuan perusahaan. Jadi usaha-usaha apa saja yang bisa dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan perusahaannya. Jadi strategi-strateginya seperti apa sih? Nah, kalau Anda pernah mendengar istilah SWOT, S-W-O-T, maka S dan W itu adalah milik perusahaan, artinya ada di dalam perusahaan, yaitu strength dan weakness itu ada di dalam perusahaan. Jadi kekuatan dan kelemahan itu ada di dalam perusahaan, sedangkan O dan T, opportunity dan threat itu ada di luar perusahaan, yaitu peluang dan ancaman-ancaman. Ya, jadi S dan W ada di dalam perusahaan dan O dan T ada di luar perusahaan. Nah, ini dikatakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pasti setiap perusahaan mempunyai tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan misi yang telah ditentukan. Kalau misalnya kayak UKI, misinya pasti misi pendidikan, tentunya dengan tujuan sesuai dengan tujuan pendidikan yang ada di UKI. Kemudian rumah sakit juga misinya adalah masalah misi kemanusiaan dan kesehatan dan sebagainya. Ya, baik, next. Berikutnya adalah mengenai determinasi dari tujuan perusahaan. Biasanya kalau perusahaan itu membuat tujuan di dalam suatu perusahaan, pasti tujuannya adalah tidak berbeda jauh dari kata-kata seperti ini. Tujuan perusahaan adalah terutama memperoleh laba. Antara lain pasti ada kata-kata seperti itu. Meningkatkan harga saham, meningkatkan volume penjualan, mempertahankan kelangsungan hidup. Nah, pasti di setiap
pernyataan mengenai tujuan perusahaan, maka ada kata-kata seperti ini: memperoleh laba, meningkatkan harga saham, meningkatkan volume penjualan, dan mempertahankan kelangsungan hidup. Ya, seperti itu. Next. Nah, ada dua faktor yang perlu diperhatikan oleh manajemen untuk dengan strategi yang ada dan untuk mencapai tujuan perusahaan adalah dua hal, yaitu faktor eksternal dan faktor internal nantinya. Nah, kalau faktor eksternal seperti tadi yang saya katakan itu adalah S dan W, itu adalah kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam perusahaan. Merupakan lingkungan bisnis yang melengkapi operasi perusahaan daripadanya muncul peluang dan ancaman. Eksternal itu berarti dari luar, yaitu adalah lingkungan sekitar perusahaan. Jadi O dan T, terbalik tadi saya. Jadi faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan, yaitu lingkungan bisnis yang nantinya adalah muncul O dan T, peluang, opportunity, dan threat, ancaman. Nah, lingkungan luar perusahaan ini terdiri dari lingkungan industri dan lingkungan bisnis makro, ya. Sedangkan faktor internal, next. Sedangkan faktor internalnya adalah yang ada di dalam perusahaan, yaitu berupa manajemen pemasarannya dia, bagaimana keuangannya dia, operasionalnya, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, riset and development, dan sistem informasi yang ada di perusahaan tersebut. Nah, next. Kemudian ada beberapa komponen manajemen strategik yang perlu kita ketahui, yaitu yang pada saat kita membuat strategi yang perlu kita ketahui adalah kita menganalisa lingkungan bisnis untuk mendeteksi peluang dan ancaman bisnis. Kemudian kita juga menganalisa profil perusahaan, menganalisa juga profil perusahaan kita untuk mengidentifikasi sebenarnya kekuatan dan kelemahan perusahaan itu ada di mana. Kemudian misi perusahaan itu adalah apa. Jadi strategi yang nanti akan kita buat itu akan mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan misi yang sudah ditetapkan. Ya, jadi dengan menganalisa lingkungan bisnis yang ada di sekitar perusahaan. Next. Adapun manfaat dari manajemen strategik adalah sebagai berikut. Next. Oke. Membantu perusahaan mencapai tujuan tetap yang dapat diharapkan dan membantu manajemen dalam melakukan pilihan strategi bisnis untuk pendekatan yang logis, rasional, dan sistematis. Jadi manfaatnya kita menggunakan atau mempelajari mengenai manajemen strategi adalah bagaimana kita membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya dan membantu manajemen menentukan pilihan strategi bisnis apa untuk pendekatan yang rasional dan sistematis. Ya. Next. Nah, proses manajemen ini adalah slide terakhir dari kuliah kedua. Proses manajemen strategik ini nanti ada analisis lingkungan, ada analisa lingkungannya. Jadi kita tetapkan dulu lingkungan kita seperti apa, kemudian nanti proses manajemennya adalah menetapkan visi, misi, dan tujuannya, kemudian memformulasikan strateginya, mengimplementasikan strateginya, dan mengevaluasi strategi. Jadi kalau misalnya Anda akan mempunyai suatu usaha dan Anda akan membuat strategi bisnis Anda, adalah yang Anda lakukan adalah menganalisa kalau di sekitarnya dengan usaha Anda yang akan Anda usahakan sekarang ini, ada nggak sih orang yang berusaha sama seperti Anda? Misalnya Anda misalnya sekarang ini karena semua adalah online, misalnya Anda mungkin dulu pernah ada, tapi sekarang sudah agak jarang. Anda membuka warnet, artinya warung internet. Karena mungkin ada orang yang tidak bisa sekolah atau apa dari rumah. Jadi dia mungkin dulu pernah ada ya, tapi biasanya dulu itu warnet itu digunakan oleh pendatang-pendatang yang ke situ adalah untuk main game.
biasanya seperti itu ya. Jarang menggunakannya adalah untuk sekolah. Nah, mungkin sekarang Anda bisa juga buka warnet lagi gitu kan, buka usaha warnet, tapi ini adalah hanya digunakan untuk ya walaupun ada ya, ada juga untuk yang apa namanya, untuk main game, tapi mungkin Anda batasi waktunya bahwa apa namanya, ini hanya digunakan dari jam berapa sampai jam berapa adalah untuk sekolah gitu ya. Jadi yang mau main game nggak boleh, nanti sore baru boleh, misalnya seperti itu. Nah, sebelumnya Anda lihat dulu lingkungan di sekitar tempat Anda membuka warnet. Apakah di situ banyak anak sekolah ya. Kemudian banyak anak-anak usia sekolah ya, seperti itu. Terus kemudian kemungkinan orang berkunjung kira-kira ada apa enggak. Kemudian Anda menetapkan visi, misi, dan tujuan Anda. Tadi adalah antara lain secara garis besar tujuan Anda adalah membantu katakanlah lingkungan Anda yang akan ingin sekolah tapi dari rumah. Jadi apa namanya, belajar dari rumah. Kemudian Anda menetapkan strategi-strateginya, bagaimana Anda menginformasikan bahwa warnet ini, warnet yang Anda bisa menggunakan misalnya kuota belajar yang diberikan oleh Departemen Pendidikan. Terus kemudian juga Anda mengungkapkanlah segala macam strategi-strategi yang bisa membuat warnet Anda terkenal. Kemudian Anda mengimplementasikan, Anda merencanakan strateginya, kemudian Anda implementasikan, kemudian sesudah itu Anda lihat, sesudah Anda implementasikan kira-kira ada nggak sih strategi yang tidak atau belum berhasil. Nah, itulah Anda lakukan adalah evaluasi ya. Jadi inilah kira-kira kalau kita menerapkan apa namanya, manajemen strategik, prosesnya adalah atau tahapan-tahapannya adalah seperti itu ya. Nanti Anda bisa lihat di bahan-bahan diskusi yang akan kita diskusikan, apakah perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang Anda teliti itu juga melakukan tahapan-tahapan seperti ini. Jadi Anda perlu mengevaluasi dari tahapan-tahapan dalam proses manajemen strategik yang akan mereka lakukan. Ya, baik, itu adalah bahan kuliah yang 2.1, minggu kedua, bahan yang pertama. Boleh lanjut ke bahan yang keduanya. Oke. Yang kedua adalah di sini adalah kita akan membahas mengenai elemen-elemen dari manajemen strategik. Nah, tadi kita sudah mengetahui ada yang namanya visi. Biasanya setiap kali kita membuat suatu kegiatan pasti ada tulisannya visi, misi, atau tujuan. Visi, misi, tujuan. Nah, artinya selalu ada kata-kata seperti itu. Visi adalah serangkaian, boleh next. Visi adalah serangkaian cita-cita atau idealisme yang ingin dicapai institusi atau corporate atau dengan caranya bagaimana, dan kita akan menjadi apa tahapan-tahapan untuk mencapai cita-cita tersebut. Jadi yang namanya cita-cita itu adalah keinginan kita. Nah, keinginan kita, saya maunya seperti tadi, saya mau membuka usaha internet. Cita-cita saya adalah, idealismenya adalah membantu pemerintah mencerdaskan anak-anak bangsa. Itu cita-citanya secara garis besar, ya. Nah, ada kutipan dari Jack Welch mengatakan bahwa kepemimpinan sejati berasal dari kualitas visi seseorang dan kemampuan untuk menggerakkan orang lain kepada kinerja yang luar biasa. Nah, visi itu harus disertai dengan tindakan yang mengubahnya menjadi kenyataan. Sebuah tindakan akan optimal bila organisasi mampu mengumpulkan sumber daya, kemampuan, dan energi yang diperlukan untuk merealisasikan visi tersebut. Ya, jadi visi tersebut. Jadi visi itu adalah cita-cita kita, idealismenya kita, saya maunya kepengennya seperti ini. Nah, hal tersebut, jadi cita-cita itu tidak mungkin hanya merupakan khayalan kita kalau kita tidak menerapkannya.
dan kita mempersempit sebenarnya kita mau usahanya di mana atau tujuan kita seperti apa. Nah, itulah dikatakan sebagai misi. Next. Misi adalah pernyataan atau statement yang dinyatakan secara tertulis dan menggambarkan tujuan, cita-cita, dan idealisme yang ingin dicapai oleh bisnis, corporate, juga perusahaan oleh suatu lembaga atau institusi. Juga menggambarkan segala juga bisnis dan kebaikan nilai dan sebagainya. Dalam memahami visi, kata kunci yang dijadikan titik tolak untuk merinci penjelasannya adalah sebuah pertanyaan. What is our business? Jadi sebenarnya kalau Anda misi Anda adalah mencerdaskan anak bangsa, misalnya seperti tadi membuka warnet untuk mencerdaskan anak bangsa dengan mengesampingkan bahwa warnet yang Anda dirikan itu nanti akan digunakan oleh orang-orang yang lain-lainnya adalah untuk bermain game online seperti itu. Nah, itu juga menjadi titik tolak Anda. Kalau saya sebenarnya tujuan utama saya adalah mau supaya adik-adik saya yang tidak bisa sekolah lewat online di rumah, dia bisa sekolahnya lewat warnet. Ya, dalam arti memang sungguh-sungguh dia sekolah di situ. Ya, seperti itu. Jadi di misi itu menggambarkan sebenarnya tujuan yang tadi yang sudah cita-cita saya itu Anda terapkan dengan membuat tujuan-tujuannya dengan rinci. Artinya tujuannya dengan rinci adalah Anda mengatakan apa saja yang akan Anda lakukan. Bisa dilihat di next. Jika misi dan visi dirumuskan dengan jelas, maka ia akan menjadi landasan dan pedoman dan bahkan inspirasi dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan rencana kepemimpinan dan pengendalian. Secara konseptual, dengan adanya visi misi yang dirumuskan secara baik, menimbulkan kreativitas alternatif strategi dan rencana-rencana yang sudah kita lakukan. Nah, berarti dengan visi misinya sudah diungkapkan secara jelas, Anda langsung kreatif nih. Ini kayaknya kalau anak sekolah, kadang-kadang misalnya jam sekolah itu katakanlah kalau misalnya dia online, mungkin jarang pagi-pagi ya seperti itu. Kemudian biasanya mulainya jam 8. Anda mungkin harus sudah antisipasi buka dari jam 7 pagi mungkin ya seperti itu. Terus kemudian Anda juga membantu bahwa memang anak-anak ini datang ke warnet untuk untuk sekolah gitu ya, sementara maksudnya sampai jam berapa gitu ya. Jadi Anda juga memperhatikan atau memantau mereka dari katakanlah dari komputer yang Anda sebagai adminnya. Sebenarnya anak ini lagi ngapain ya, buka apa dan sebagainya. Jangan sampai sekolahnya cuma katakanlah setiap anak yang mau sekolah, katakanlah Anda beri waktu misalnya sampai jam 12 dan sebagainya misalnya. Karena biasanya sekolah-sekolah itu biasanya suka selesai misalnya masuk jam 8, selesainya sampai jam 12. Jarang ya, tapi saya nggak tahu yang lain. Kebetulan pengalaman dengan keponakan-keponakan saya di sekolah negeri, rata-rata mungkin sampai jam 1 lah paling telat. Ada kalanya kalau udah lewat dari jam 1 mereka hanya untuk mengerjakan tugas, biasanya sampai jam 3 dan sebagainya. Jadi jangan sampai sekolahnya misalnya cuma 1 jam. Nah, kemudian 1 jam berikutnya namanya anak-anak kecil ya, namanya anak-anak muda sekarang sudah heboh dengan TikTok dan sebagainya ya. Malah dia buka TikTok, dia mainan-mainan yang lainnya. Berarti kan sebenarnya tujuannya Anda menjadi tidak tercapai karena Anda tadinya maunya supaya anak-anak ini bisa terbantu, adik-adik ini bisa terbantu dengan sekolah dari warnet Anda, malah sekarang jadi mainan di situ. Nanti besok-besok malah orang tuanya akan ngomel ke Anda ya, ke warnetnya Anda, mengatakan bahwa anak saya kok jadi rajin main di sini dan sebagainya ya. Tapi kalau misalnya Anda bisa mengontrol mereka, terus dari gitu barangkali Anda juga perlu barangkali nih ya, Anda juga jadi seperti Anda menciptakan sekolah sendirian di warnet, sekolah sendiri di warnet,
di mana terdiri dari berbagai macam anak sekolah. Kemudian Anda kalau perlu juga meminta nomor teleponnya orang tua, apa benar anaknya datang ke sini untuk sekolah dan berapa jam makanya. Siapa tahu besok-besok malah orang tuanya anak tersebut akan seperti kayak berlangganan warnet tempat Anda dari jam sekian sampai sekian dan hari-hari tertentu. Karena setahu saya kalau ada beberapa sekolah yang WFH itu adalah tidak setiap hari sekolah dan tidak full dari jam 7 sampai jam 2 atau 3 sore ya. Mungkin ada hari-hari tertentu karena keterbatasan ada keterbatasan yang ada. Nah, itulah kalau visi misinya kita jelas, maka akan kita makin kreatif. Kalau saya seperti ini, apa ya saya harus lakukan? Kalau saya seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Jadi dengan kalau Anda sudah jelas visi dan misi Anda, maka akan jelas juga adalah akan tercipta kreativitas yang ada. Next. Adapun tujuan perusahaan adalah organisasi adalah target-target atau hasil yang dicapai secara spesifik yang dicapai oleh organisasi kesatuan dalam waktu tertentu. Tujuan harus berfokus pada pencapaian visi dan misi. Jadi kalau tadi visi itu adalah gambaran cita-cita kita secara besar, kemudian kita persempit itu adalah menjadi misi, seperti ada tujuannya. Lebih ringkas. Kemudian tujuannya ini adalah dari misi yang sudah Anda tetapkan, Anda membuat tujuan. Yang pertama, Anda tadi kan kita membuka warnet adalah untuk membantu anak-anak sekolah. Misinya adalah membantu anak-anak belajar dari rumah dalam masa pandemi seperti itu. Tujuannya satu adalah supaya anak-anak bisa menggunakan waktu belajarnya dengan seefektif mungkin, misalnya gitu kan. Yang kedua, menghasilkan anak-anak yang lebih canggih dalam teknologi informasi dan sebagainya. Ya, jadi tujuan itu harus berfokus pada pencapaian visi dan misi. Next. Nah, tujuan itu dapat digolongkan dalam dua hal, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Jadi baik jangka pendek dan jangka panjang harus mempunyai kriterianya bahwa dia harus fleksibel, ada jangka waktunya tadi pendek atau panjang, konsisten, fleksibel, dapat diukur, kesulitan dan kecapaian dan sebagainya. Jadi mungkin Anda punya target katakanlah saya mau mendirikan usaha ini, saya akan mengevaluasi kembali usaha saya ini adalah dalam 3 bulan ke depan. Gitu kan, 3 bulan ke depan saya akan mengevaluasi sebenarnya usaha ini perlu dilanjutkan atau tidak. Itu mungkin tujuan Anda dalam jangka pendek, yaitu Anda membuat evaluasi apa yang akan Anda lakukan untuk sampai dengan 3 bulan ke depan. Nah, sesudah 3 bulan, terus Anda juga mengatakan sebenarnya 3 bulan ini merupakan awal sebelum Anda mengevaluasinya lagi menjadi jangka panjang. Mungkin dalam jangka panjang Anda mengatakan, wah kalau ternyata 3 bulan ini Anda sudah berhasil, maka Anda akan membuka warnet di tempat lain, cabang lain, terus kemudian Anda mengajarkan karyawan-karyawannya Anda. Jadi Anda seperti kalau orang mungkin ada yang hobi misalnya mengumpulkan tanah. Ya, ada orang yang mengumpulkan, mungkin orang tua Anda, tante Anda, atau saudara-saudara Anda yang hobi mengumpulkan tanah. Kemudian nanti tanahnya itu dibangun rumah. Rumahnya itu istilahnya dibikin kayak kontrakan. Nah, ada kalau mungkin Anda suka dengar, kalau misalnya keluarga Anda atau apa yang mengatakan bahwa, wah itu orang keren loh, dia strateginya bagus. Jadi setiap kali dia punya uang, dia beliin tanah, kemudian dia bikinin kontrakan. Jadi dia sekarang punya kontrakannya 4 pintu, misalnya seperti itu, ya, dan sebagai ini 4 pintu. Di sebelah sana ada 10 pintu dan sebagainya. Nah, kalau teman saya ada yang hobi membeli rumah kos-kosan yang sudah sebenarnya gini, dia membeli rumah yang sudah mulai ambruk rumah tersebut. Kemudian rumah itu dibangun kembali oleh dia, kemudian dibikinlah jadi rumah kos-kosan, ya.
tadinya dia hanya punya satu rumah dibikin kalau nggak salah sekitar 10 kamar kos-kosan, sekarang dia punya 5 atau 6 rumah yang masing-masing mungkin sekitar ada 10 kos-kosan, ya seperti itu. Dan sekarang seperti kita tahu tidak ada kos-kosan yang harganya, kalau zaman dulu, zaman saya masih kuliah gitu ya, tahun 80-an, mungkin saya seumuran dengan orang tua Anda, itu kos-kosan satu kamar harganya masih di harga 25.000, 30.000 gitu kan, paling mahal 50.000. Sekarang mana ada kos-kosannya seperti itu. Paling murah, walaupun itu cuma kamar sama tempat tidur sama meja belajar, paling murah sekitar, barangkali ya, saya nggak tahu apakah masih ada atau enggak, paling nggak sekitar 500.000 barangkali gitu kan. Karena waktu dulu kos-kosan yang 25.000, 30.000 itu kamar mandinya di luar gitu kan, tapi gratis, terus udah gitu nggak bayar listrik juga gitu kan, cuman kamar isinya tempat tidur sama meja belajar sama tempat tidur sama meja belajar aja deh kalau nggak salah. Saya lupa, lemari nggak ada, tempat tidur sama meja belajar saja. Terus kemudian kamar mandi di luar, disediakan dapur, kalau mau itu ya itu belanja sendiri. Nah sekarang mana ada yang harga segitu ya, artinya dari usaha kecil-kecilan sampai akhirnya menjadi besar. Dan juga ada yang teman saya juga, akhirnya kita selalu mengatakan bahwa dia ini juragan kos gitu ya, karena dimulai dari yang kecil. Nah artinya itulah tujuan jangka panjangnya Anda. Jadi dengan mendirikan satu usaha warnet, maka mungkin Anda nanti akan menjadi juragan warnet ya. Walaupun nanti biar bagaimanapun adalah Anda tidak boleh lupa dengan tujuan utamanya Anda adalah supaya anak-anak ini bisa belajar dari rumah melalui warnet Anda. Jangan sampai nanti ada warnet yang buka 24 jam, ya mungkin juga, boleh juga. Cuman nanti harus Anda pilih daerah mana yang Anda bisa buka 24 jam, di mana itu barangkali dipakai untuk orang-orang yang mau main game online. Artinya selain kita juga mendapatkan keuntungan, kita juga jangan lupa melihat hal-hal baik lainnya lah yang harus kita lakukan. Next. Baik, yang berikutnya adalah mengenai sasaran. Sasaran adalah semua hasil yang ditargetkan atau diinginkan oleh organisasi. Sasaran ini bersifat umum dan luas dan tidak berjangka waktu. Suatu sasaran tetap ada sampai dengan sasaran tersebut dirubah. Next. Nah, sasaran ini mempunyai lingkup luas yang dapat dipisahkan ke dalam 4 komponen, yaitu filosofi, visi, misi, dan tujuan. Jadi sudah ada tujuan, ada sasarannya kita adalah kita mau sasaran kita adalah supaya kita bisa mendirikan kembali tempat kos-kosan untuk warnet di tempat-tempat lain, misalnya seperti itu sasaran Anda yang sesuai dengan visi, misi, tujuan yang tadi sudah Anda tetapkan. Next. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan filosofi perusahaan. Filosofi adalah merupakan seperangkat keyakinan pokok yang menentukan parameter untuk bisnis kita, untuk memberikan dorongan dan semangat bagi karyawannya. Filosofi mengenai pernyataan mengenai beberapa hal. Apa yang kita lakukan, ya. Kemudian why, kenapa kita melakukan ini menjadi suatu bisnis. Kemudian bagaimana kita melakukannya, apakah ini adalah merupakan bisnis ataukah bukan bisnis. Apakah kita melakukan ini sebagai bisnis atau bukan sebagai bisnis. Seperti tadi, apa yang kita melakukan? Mendirikan warnet. Kemudian kenapa Anda melakukan ini? Karena Anda lihat, misalnya di dalam masa pandemi seperti ini banyak kegiatan-kegiatan adalah dilakukan dari rumah, maka diperlukanlah suatu tempat untuk belajar seperti ini. Kemudian bagaimana Anda mendirikannya usaha tersebut? Ya Anda cari tempat atau sewa tempat, kemudian Anda mulai mencari komputer-komputer yang layak pakai, mungkin tidak harus adalah yang baru, tapi mungkin yang
yang bekas pakai, yang sudah tidak dipakai lagi, kemudian Anda perbaiki kembali supaya menunjang semua usaha-usaha Anda. Nah, kemudian Anda langsung berpikir apakah what do we do and not to do as a business. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya bisnis kita ini harus menjadi suatu bisnis. Jadi usaha kita ini adalah menjadi bisnis. Apakah kita melakukan promosi, kemudian kita melakukan promosinya itu dengan menyebarkan flyer-flyer dan sebagainya, ya. Baik, itu adalah materi perkuliahan kita adalah yang kuliah kedua titik 2. Sekarang yang selanjutnya, yang materi yang ketiga. Baik, berikutnya adalah kita akan melihat analisis lingkungan kita, lingkungan makro. Berikutnya, analisis lingkungan makro ini adalah analisis di sekeliling kita, artinya dalam arti yang lebih besar. Atau kita sebut juga dengan analisis lingkungan bisnis atau ALB. Analisis lingkungan bisnis dimaksud untuk mencoba mengidentifikasi peluang bisnis yang perlu segera mendapat perhatian eksekutif dan di saat yang sama diarahkan untuk mengetahui ancaman bisnis untuk mendapatkan antisipasi. Namanya juga deal dari luar, pasti Anda juga harus mengantisipasi bagaimana usaha-usaha Anda ini mendapat ancaman dari orang sekeliling Anda. Lingkungan makro itu ada berarti yang ada di dalam di luar usaha Anda, di luar perusahaan Anda. Kalau tadi Anda membuka usaha warnet, kemudian ancaman-ancaman yang ada adalah Anda melihat peluang dan ancaman. Jadi lingkungan makro tadi melihat peluang bahwa dalam masa pandemi ini perlu warnet. Nah, ancamannya sekarang, ancamannya adalah mungkin orang ada yang meniru usaha Anda, usaha seperti Anda, tetapi katakanlah dengan harga yang lebih murah gitu. Padahal Anda tadinya sudah terkenal, satu lebih murah. Yang kedua, mungkin juga anak-anak yang biasanya datang ke tempat Anda tiba-tiba beralih ke tempat lain, sementara orang tuanya mengetahui bahwa orang tuanya tahunya dia datang ke warnetnya Anda. Tapi sebenarnya ini anak tidak pernah datang ke warnet Anda, tapi ke tempat orang lain. Jadi akhirnya ini merupakan ancaman buat Anda, artinya nama Anda bisa aja jadi jelek gitu kan. Ketika si orang tua mengatakan, kok anak saya jadi suka pulang malam dan sebagainya, dia tahunya ke tempat Anda, padahal dia ke tempat yang lain. Ini juga merupakan suatu ancaman karena orang tuanya si anak ini berpikir bahwa ternyata di warnet saingannya Anda lebih murah gitu kan. Biar aja orang tua saya kan taunya sudah di sini gitu kan, karena Anda sudah minta datanya anak-anak ini dan sebagainya, ya. Nah, next. Dalam menganalisa lingkungan bisnis terdiri dari dua komponen pokok, yaitu lingkungan makro dan lingkungan industri. Yang membedakannya adalah lingkungan makro adalah sekeliling Anda, kemudian kalau lingkungan industri adalah dalam hal-hal industri yang sejenis. Keseluruhan jenis lingkungan makro memiliki pengaruh yang langsung terhadap prospek perusahaan, akan tetapi di saat yang sama juga memiliki pengaruh tidak langsung melalui lingkungan industri. Jadi baik makro itu bisa berpengaruh langsung, tapi bisa juga tidak langsung melalui lingkungan industri. Baik, next. Karakteristik lingkungan makro. Lingkungan makro tidak memiliki batas tanpa batas sektorial. Lingkungan makro juga memiliki sinyal yang lemah kepada manajemen, tidak bisa diprediksi, dan dilihat dari kepentingan perusahaan, lingkungan makro juga memiliki sifat yang tidak dapat dikendalikan. Jadi yang namanya lingkungan makro, lingkungan di luar perusahaan, nggak jelas batasnya sampai mana. Di luar perusahaan bisa kemana-mana batasnya. Terus kemudian memiliki sinyal, artinya dia tidak bisa menginformasikan secara tepat kepada manajemen.
Artinya kalau misalnya nanti udah urusannya udah masalah barangkali pribadi, misalnya tadi si orang tua marah-marah gitu kan ke Anda, kenapa anak Anda menjadi sering banget datang ke anaknya dia sering banget datang ke warnetnya Anda, ya Anda sudah nggak bisa prediksi bahwa ternyata saingan Anda lah yang membuat konsumennya Anda menjadi rusak gitu ya istilahnya, karena dia memberi harga yang murah sementara data-data si anak tersebut ada di tempat Anda dan orang tua mengetahui dia bermain warnet di tempat Anda tapi ternyata dia pergi ke tempat yang lain. Nah, itu menjadi hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Dan dilihat dari kepentingannya juga kita nggak bisa mengendalikan hal-hal seperti itu. Next. Ada 3 pendekatan pokok yang dapat digunakan untuk melakukan analisis lingkungan makro, antara lain irregular approach, artinya pendekatan dadakan. Jadi kita lihat dulu peristiwanya, kemudian kita akan kita akan perkirakan kira-kira pengaruhnya terhadap prospek perusahaan seperti apa. Misalnya seperti tadi usaha Anda buka warnet, waduh dengan adanya usaha dadakan dari saingannya Anda buka usaha, maka kemungkinan konsumen pelanggan Anda akan beralih ke tempat dia yang lebih murah. Nah, Anda lihat dulu, ternyata katakanlah Anda punya 10 komputer misalnya. Nah, dia cuma punya 4 gitu kan, walaupun harganya murah, tentu yang berkunjung ke sana lebih sedikit. Kalau misalnya nggak ada pengaruh apa-apa, ya udah diemin aja, biarin aja, nggak jadi masalah. Ya artinya kalau misalnya tidak terpengaruh, ya artinya ya kita tidak perlu melakukan tindakan apa-apa. Jadi inilah yang kita namakan dengan irregular approach. Jadi pendekatan yang dadakan. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pendekatan regular. Ini adalah kalau lama kelamaan usaha saingan Anda Anda lihat dia makin nambah jumlah komputernya, lah Anda harus bertindak. Anda harus memperbaiki kapasitas komputer Anda, misalnya memorinya atau apapun bisa disediakan dan sebagainya. Ya. Kemudian continuous approach atau pendekatan yang continuous atau terus-menerus. Jadi berusaha menganalisa sejumlah variabel dari lingkungan makro yang digunakan untuk masukan penyusunan rencana korporat perusahaan berikutnya. Jadi dengan lihat lingkungan-lingkungan yang ada, kemudian Anda mulai menyusun. Kalau tadi Anda sudah mengatakan bahwa saya harus merubah strategi saya. Nah, kemudian Anda melihat strategi yang Anda lakukan itu harus dilakukan secara terus-menerus, Bu. Jadi bukan hanya jangka waktu tertentu, tapi harus terus-menerus supaya nanti jangan sampai nanti kalau Anda tidak merubah strategi Anda, lama-lama pelanggan-pelanggan warnet Anda akan pindah semuanya ke sana, ya seperti itu. Nah, itulah yang harus Anda lakukan. Berikutnya, strategi-strategi yang dapat digunakan. Next. Medes. Baik, strategi yang dapat digunakan yang pertama adalah strategi oposisi atau menunggu dan memberi tanggapan. Efektif strategi ini amat terbatas karena lingkungan makro di luar kendali. Jadi kita nungguin aja. Kalau misalnya dia nggak merubah strateginya atau seperti apa gitu kan ya, ya udah kita ikutan diem. Ya, tapi hal itu tidak bisa kita prediksi di luar kendali kita. Artinya kita nggak tahu orang yang diem-diem aja belum tentu dia tidak ngapa-ngapain, ya bisa aja dia diem-diem, artinya gini, dia pelan-pelan katanya orang itu lebih baik mundur selangkah nanti bisa majunya 5 langkah. Nah, ketika Anda melihat bahwa orang ini sudah mundur selangkah, ya udahlah tenang aja. Kalau tiba-tiba dia maju 5 langkah, wah Anda akan kebingungan, ya. Nah, itulah yang dikatakan bahwa lingkungan makro itu berada di luar kendali manajemen. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang, kita harus mengantisipasinya. Jadi kalau kita cuma nunggu doang, ya kita nggak akan bisa maju. Ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah strategi adaptasi atau penyesuaian.
strategi ini amat sering digunakan dan memiliki efektivitas yang cukup tinggi. Jadi kalau misalnya orang melakukan perubahan promosi, Anda juga harus menyesuaikan dengan melakukan perubahan promosi ini, ya. Nah, ini adalah lebih efektif. Jangan sampai dia sudah melakukan promosi besar-besaran sementara Anda yakin dengan sebagai orang yang punya usaha pertama kali untuk warnet tersebut di lingkungan Anda, pasti orang nggak akan pergi dari tempat Anda, maka itu Anda akan salah, ya. Setiap saat orang akan berubah, ya. Mungkin kalau Anda ingat dulu yang punya handphone hanya orang-orang yang rasanya memiliki uang, tapi kalau Anda lihat sekarang jarang sekali orang yang tidak punya handphone. Hampir semua orang pasti punya handphone. Ya, jadi artinya kalau Anda hanya menunggu aja, terus kemudian juga diam-diam aja, Anda akan juga tidak akan akan mengalami masalah. Kalau Anda hanya diam-diam aja, padahal kita tahu bahwa perubahan yang terjadi aja sekarang semakin lama semakin meningkat. Kalau mungkin dulu kalau misalnya kita punya uang, barangkali orang tua Anda punya uang, paling kalau ketika masa sekolahnya masih datang ke sekolah, paling untuk beli buku. Nah, sekarang yang dibeli mungkin tidak terlalu mahal dibandingkan beli buku, tapi beli paket internet juga mahal juga, gitu kan. Dia sekolah memang nggak beli apa-apa, tapi beli paket ya lumayan juga. Jangan-jangan dia pakai paketnya itu adalah bukan untuk belajar, tapi untuk bermain hal yang lain. Nah, jadi kita juga perlu penyesuaian pada saat kita memiliki usaha tertentu yang tentunya harus efektifnya cukup tinggi. Jadi kalau sekarang kalau orang tidak mengerti IT itu adalah bukan orang zaman now, ya. Terus terang, mungkin kalau orang-orang yang tidak mengikuti zaman seperti sekarang ini, kalau Anda boleh cari ada apa enggak? Rata-rata orang selalu bisa menggunakan HP, ya, handphone. Karena kalau Anda ingat, kalau orang sekarang ketinggalan HP, itu lebih berbahaya daripada ketinggalan dompet. Ya, kalau Anda ketinggalan HP, maka Anda tidak akan bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau Anda ketinggalan dompet, Anda bisa pinjam sama teman Anda uang. Tapi kalau ketinggalan HP, Anda nggak mungkin pinjam HP-nya dia. Ya, malah Anda bingung. Ini nomor handphonenya si ini berapa ya? Nomor handphonenya si ini dan sebagainya. Anda juga bisa barangkali melakukan mobile banking dan sebagainya adalah melalui handphone Anda. Ya, jadi strategi-strategi adaptasi itu memiliki efektivitas yang cukup tinggi. Jadi kita harus beradaptasi dengan melakukan penyesuaian dengan keadaan-keadaan yang ada. Nah, yang berikutnya adalah strategi ofensif. Ini strateginya kita cuma bertahan aja, ya. Bertahan aja artinya memanfaatkan perubahan lingkungan, mencoba memanfaatkan perubahan lingkungan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Artinya kalau Anda mau mengadakan perubahan, Anda juga harus memiliki resiko yang tinggi. Artinya seperti tadi, kalau Anda mau anak-anak ini belajar dari warnetnya Anda, jadi merubah lingkungan, dari anak ini belajar di rumah menjadi belajar di warnet misalnya. Nah, Anda harus juga menciptakan bahwa warnetnya Anda adalah warnet yang bisa dipercaya, ya, seperti itu, ya. Baik, next. Kemudian ada yang namanya strategi divestasi, menarik diri dari pasaran, memutuskan untuk menarik diri dari pasaran dan kemudian memindahkan sumber daya dan dana yang ada pada bidang yang lain yang tidak sedang dalam berada di tekanan. Misalnya mungkin seperti tadi, Anda lihat gini, lama-lama usaha warnet saya ini nggak bagus nih, ya, gitu kan. Nah, mungkin Anda pelan-pelan, Anda mengurangilah ekspansi mendirikan warnet atau membuka cabang-cabang warnet Anda yang lain.
Kemudian Anda nggak perlu banyak-banyak lah, udah cukup yang ada ini. Kemudian Anda mendirikanlah di samping warnetnya Anda, ada juga beberapa warnet yang mungkin dikecilin tapi ditambah dengan katakanlah Anda buka kantin atau kafe di samping warnet Anda. Mungkin hal seperti itu yang Anda lakukan. Jadi Anda menarik diri dari ekspansi warnet, Anda membuka usaha lain yang mungkin sekarang ini tidak diperlukan, tetapi tidak terlalu Anda tidak terlalu bingung-bingung banget ya. Karena kalau misalnya Anda melakukan ekspansi di warnet Anda, paling enggak Anda harus beli komputer, Anda harus beli kertas, barangkali ada yang mau ngeprint dan sebagainya. Anda mungkin hal-hal yang lainnya lah yang perlu. Dan tentunya kalau Anda mau beli komputer tentu perlu biaya lagi. Nah, mungkin pendapatannya Anda sekarang sudah makin menurun barangkali, terus kemudian Anda mau ekspansi seperti itu, mungkin Anda harus menahan diri. Kemudian yang berikutnya adalah strategi kontingensi, mencari alternatif baru. Artinya berusaha untuk mengurangi efek negatif dari perubahan lingkungan bisnis. Artinya kalau nanti pada akhirnya orang sudah mulai sekolah, datang ke sekolah dengan datang sekolah, Anda juga harus artinya gini, mengurangi jam-jam operasionalnya dari warnet tersebut. Jangan sampai orang berpikiran sekarang orang nggak ada yang datang nih ke warnet yang Anda. Jadi sekarang orang datang ke warnet itu adalah hanya untuk main game misalnya. Jadi nanti warnet Anda malah jadi mempunyai efek negatif, apalagi katakanlah buka 24 jam. Itu kan kadang-kadang ada hal-hal negatif yang ada di situ. Jadi dengan adanya perubahan lingkungan yang ada, lingkungan keperluan dan sebagainya, maka Anda juga mencoba mengurangi efek negatif. Ya. Kemudian berikutnya adalah strategi pasif. Nah, kalau strategi ini berusaha untuk sama sekali tidak memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan. Saya rasa nggak ada orang yang cuek-cuek aja. Artinya kalau ada perubahan lingkungan. Misalnya, yang paling gampang lah, ketika semua orang katakanlah rata-rata sebagian besar adalah sudah mempunyai handphone, ya. Kebetulan Anda tidak mempunyai handphone, rasanya bukan memaksa ya. Artinya terus Anda bilang, nggak apa-apa kok, saya bisa kok belajar dari warnet, cari data dari warnet dan sebagainya. Tapi apakah Anda tetap akan bertahan dengan hal seperti itu? Mungkin Anda secara pelan-pelan, Anda sendiri menabung, kemudian dari uang jajan dikasih orang tua, ditabung dan sebagainya, terus nanti tinggal uang yang ada, tinggal minta tambahan dari orang tua untuk bisa dibelikan handphone. Artinya seperti itu. Atau gini, semua orang sudah pakai handphone, gitu kan? Anda juga pakai handphone, tapi Anda bisanya pakai handphone hanya untuk nelpon atau untuk WA. Terus kemudian bagaimana caranya menggunakan handphone itu untuk katakanlah ikut meeting dan sebagainya, Anda nggak tahu. Terus mau kita begitu aja? Kan ada kalanya kita memang nggak selalu bisa ada di tempat. Ada kalanya kita harus bergerak, ya, harus bergerak kemana aja. Misalnya ketika Anda harus kuliah, ikut kuliah atau ikut seminar, sementara Anda lagi ada di luar rumah, Anda tetap harus ikut seminar, kan tentu Anda harus tahu bagaimana caranya menggunakan handphone Anda di luar laptop Anda, dan Anda tetap bisa mengikuti seminar. Seperti itu. Artinya kita tetap harus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang ada. Jadi jangan diem aja gitu ya. Diem aja artinya ya udahlah, kalau istilahnya teman-teman saya adalah ya udahlah, kan kita kan udah faktor U lah kalau kita nggak ngerti gitu ya, seperti itu nggak boleh sebenarnya gitu ya. Dalam lingkungan apalagi kami sebagai tenaga pendidik harus tahu kecanggihan teknologi yang setiap saat bisa berubah, dan ada kalanya kami ini akan bertanya ke anak-anak, bukannya
Kalau zaman dulu anak-anak kalau nggak tahu nanya sama orang tuanya, kalau sekarang enggak, orang tuanya yang banyak nggak tahu karena ada perubahan teknologi ini, sehingga dia harus bertanya sama anak-anaknya, ini gimana caranya, termasuk saya juga. Kalau saya nggak tahu, biasanya saya bertanya sama anak-anak saya, paling juga diomel-omelin ya, gitu. Cuma diledekin gitu, aduh mama nanya terus nih ya, gitu kan, belajar mah, gitu kan. Atau dengan kata-kata ininya, waduh mama ini masuk dalam golongan darurat membaca nih mah. Mama memang nggak bisa nanya sama Mbah Google gitu kan ya. Nah hal-hal seperti itulah yang harus kita antisipasi, artinya kita jangan diem aja ya seperti itu. Baik, next. Baik, analisis lingkungan makro ini ada beberapa yang akan kita lihat. Yang pertama adalah analisis lingkungan ekonomi. Next. Baik, analisis lingkungan ekonomi ini ditentukan di suatu negara ditentukan berdasarkan pendapatan nasional per kapita yang digunakan sebagai ukuran perkembangannya. Next. Terus beberapa karakteristik lingkungan ekonomi. Next. Yang pertama adalah sumber daya alam. Nah, sumber daya alam biasanya kalau negara yang memiliki negara sedang berkembang seperti Indonesia, masih masuk negara sedang berkembang, biasanya memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, sumber daya, kemudian ada sumber daya karakteristik lingkungan ekonomi dilihat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia antara lain usia produktif, tenaga kerja terdidik, dan tenaga kerja berpengalaman. Berikutnya, next. Kemudian mengenai modal domestik untuk sumber daya ekonomi, di beberapa negara berkembang modal domestik milik publik amat langka. Ini terjadi karena tingkat pendapatan, tabungan, dan sebagainya. Ya, next, nanti penjelasannya sekalian. Kemudian cadangan devisa, prasarana dasar. Oke, next. Kemudian analisis lingkungan teknologi. Analisis lingkungan teknologi ini dalam beberapa penelitian, antara negara sedang berkembang dengan penelitian terapan antara negara sedang berkembang dan negara maju ditemukan beberapa perbedaan. Ingat, semakin canggih suatu teknologi, semakin sedikit, salah tulis tuh, sedikit pula tenaga manusia yang diperlukan. Mana yang akan Anda pilih? Next. Pada negara yang sedang berkembang kayak Indonesia terdapat tenaga kerja yang melimpah tetapi tidak terlatih atau ahli. Keterbatasan dana untuk alih teknologi yang ada masih buatan luar dan masih menggunakan tenaga padat karya. Artinya masih menggunakan tenaga manusia. Nah, pada negara maju kelangkaan tenaga kerja, dana melimpah, teknologi buatan dalam negeri, dan laba saving. Nah, kalau kita lihat sekarang yang ada di Indonesia, karena kebanyakan tenaga kerjanya, akhirnya diekspor lah tenaga kerja yang ada itu ke luar negeri. Misalnya itulah yang menjadi TKI Indonesia yang dikirim keluar untuk bekerja di luar, ya. Nah, itu karena kita berlimpah tenaga kerja, sedangkan di luar negeri tenaga kerja yang ada itu kurang karena mereka sudah menggunakan teknologi yang ada. Terus kemudian juga kalau untuk mau alih teknologi, itu biasanya kalau negara sedang berkembang itu dananya terbatas ya, artinya sementara menerima dulu impor dari tempat lain baru melakukan perbaikan perubahan-perubahan yang ada. Contohnya ketika dimulai dengan vaksinasi, kalau Anda tahu kita mulai dengan vaksinasi menerima dari luar, yaitu yang namanya Sinovac itu dari Cina. Nah, semakin lama diusahakanlah, artinya ada orang Indonesia yang belajar ke sana, kenapa Cina bisa membuat vaksin seperti ini, komposisinya dan sebagainya. Akhirnya barulah ahli-ahli dari Indonesia, peneliti-peneliti Indonesia membuat vaksin sendiri. Nah, saya nggak tahu apakah vaksin yang dibuat oleh Dr. Terawan itu adalah termasuk dari vaksin-vaksin yang baru dibuat sendiri, artinya atau sama atau tidak dengan yang dibuat oleh Bio Farma, ya. Jadi kayak vaksin Nusantara itu adalah vaksin-vaksin yang didapat sesudah kita mengimpor, artinya vaksin dari luar,
ya, kita jadi dapat Sinovac, kemudian baru sesudah itu baru muncul vaksin-vaksin buatan anak bangsa, ya. Nah, tadi ada pernyataan semakin canggih suatu teknologi maka semakin sedikit pula tenaga manusia yang diperlukan. Lalu Anda mau pilih yang mana, gitu ya? Dalam arti seperti ini, kalau Anda tahu dulu kalau Anda ke pompa bensin, pasti ketika Anda mau ngisi bensin, misalnya mau ngisi bensin motor ya dan sebagainya, itu Anda tinggal datang, kemudian ada petugas di situ yang melayani Anda. Anda tinggal bilang mau beli Rp10.000, Rp20.000 dan sebagainya, dia sudah bisa mengatur sendiri ini, dan Anda dibantu mengisikan ke tangki motor atau mobil Anda. Nah, beberapa tahun yang lalu gitu ya, saya ingat kebetulan di dekat rumah saya adalah sepertinya pompa bensin pertama yang untuk pengisiannya itu adalah tidak menggunakan tenaga manusia. Jadi si orang maksudnya gini, tidak ada petugasnya yang mengisikan bensin ke kendaraan kita. Jadi ketika itu saya juga bingung ya. Waktu itu saya sama anak saya kebetulan kami naik motor mau isi bensin motor gitu kan. Bensin motor. Kemudian saya lihat gini, kenapa yang ngantri di mau ngisi itu panjang sekali ya, sedangkan yang di dekat pompa-pompanya itu kosong gitu kan. Kalau biasanya kan kita cuma gini, begitu mau ngantri, oh itu kosong, langsung kita maju dan sebagainya ya, seperti itu di dekat pompa yang kosong. Ini kenapa ngantrinya panjang banget dan di situ kosong gitu kan? Ya kami takut mau nyelak gitu ya. Terus dari gitu kami tetap ngantri gitu kan. Terus ternyata kami juga baru tahu itu sudah sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu. Saya lupa 5 atau 6 tahun yang lalu lah gitu kan. Saya ingat itu adalah pertama kali di dekat rumah kami ya, seperti itu. Terus ternyata ada kasirnya dan kasirnya itu tinggal nanya mau ngisi bensinnya berapa liter atau berapa rupiah gitu kan. Kita sebutlah misalnya mengisi bensinnya bensin motor adalah Rp20.000 gitu kan. Langsung dia print out kan stroke-nya, dan di print out stroke-nya itu ada barcode-nya. Anda terus kemudian memang ada petugas yang ada di situ, tapi dia hanya khusus membantu orang-orang yang tidak tahu caranya. Jadi habis itu kami ada tulisannya, dekatkan barcode Anda ke pompa bensin tersebut, nanti langsung kita angkat selang pompanya dan kita isi sendiri dan dia akan berhenti seperti itu ya. Berhenti mengisi sesuai dengan jumlah sejumlah di barcode kita ya, jumlah yang ada. Dan waktu itu juga saya mengalami masalah gini. Kita sudah perkirakan bahwa bensinnya itu menurut kita gitu kan, menurut saya itu kira-kira sekitar Rp20.000. Ternyata sampai 15.000 bensinnya sudah kepenuhan gitu kan ya. Waduh, gimana nih caranya nih gitu kan. Sayang nih istilahnya gitu, walaupun cuma 5.000 ya gitu kan. Sayang nih kita ternyata salah ngitung gitu kan. Kita nggak tahu, kita main taruh aja. Udah sebenarnya untung untuk orang yang di belakang kita ya, artinya dia bisa aja ngambil yang 5.000 itu kalau tadi kita belum mematikan ya pencetan di selangnya itu. Tapi kalau kita udah taruh berarti sudah berhenti ya, seperti itu. Nah, kita langsung pergi aja. Sebenarnya salah ketika kita memberhentikan tidak sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Kita print aja stroke dari pompa bensin tersebut, kita datang. Saya juga baru tahu belakangan ya. Sesudah beberapa kali gitu kita datang ke kasirnya si pompa bensin. Biasanya kasirnya dia itu menjadi satu dengan biasanya ada supermarket tertentu. Kasir itu kemudian kita minta istilahnya kembalian uang kita. Nah, saya juga baru tahu ya hal seperti itu gitu kan. Karena kita biasanya gini, habis kita baca barcode-nya kita langsung kita buang tuh stroke-nya gitu kan, seperti itu ya. Nah, dengan cara nah, kemudian ada juga orang yang tidak tahu dia tuh ngapain ngantri-ngantri itu di depan kosong kok gitu. Dia main ini aja, main nyelonong langsung ke berhenti di depan pompa bensinnya gitu kan, pompa bensin kosong. Dia langsung teriak-teriak tuh, waktu itu ada pengalaman seperti itu. Dia langsung teriak-teriak, mas saya mau isi bensin ya, seperti itu. Terus
Nggak ada orang yang datang ke dia, gitu kan? Akhirnya orang yang ngantri yang panjang itu mengatakan gini, Mas, ngantri di belakang, semua kita juga mau ngisi bensin, tapi sistemnya kayak gitu. Akhirnya dengan malu dia ngantri lagi lah, mulai dari belakang lagi, gitu kan? Nah, artinya kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat dengan kecanggihan teknologi yang ada, dengan kecanggihan teknologi yang ada, maka semakin sedikitlah orang yang digunakan seperti tadi. Jadi teknologi semakin canggih, orang harus mengisi bensin sendiri, walaupun ini di luar negeri adalah suatu hal yang biasa, tapi di Indonesia adalah baru-baru saja, walaupun sudah 5 atau 6 tahun yang lalu. Nah, dengan hal seperti itu, berarti tenaga kerja yang digunakan akan semakin berkurang. Nah, itulah pernyataan, semakin canggih suatu teknologi, semakin sedikit pula tenaga manusia yang diperlukan. Lalu, Anda pilih yang mana? Anda mau pilih teknologi yang canggih atau Anda mau memberdayakan manusianya, gitu kan? Nah, itulah yang perlu Anda pikirkan, strategi apa yang Anda harus pikirkan untuk mengalihkan tenaga kerjanya si orang tersebut. Dari tadinya dia sebagai petugas di pompa bensin, mungkin Anda harus mengajari dia atau ikutin dia kursus supaya dia juga bisa jadi kasir dan sebagainya, ya. Itulah yang dikatakan dengan pada pernyataan bahwa semakin canggih suatu teknologi, semakin sedikit tenaga manusia yang diperlukan. Lalu pilih yang mana? Ya, kita tetap harus mengikuti dengan perubahan teknologi yang ada. Anda nggak bisa cuma memberdayakan manusia tanpa mengikuti perubahan teknologi yang ada. Ya, next. Berikutnya adalah analisis politik. Nah, kalau kita tahu biasanya pengaruh-pengaruh kejadian-kejadian atau katakanlah demonstrasi-demonstrasi perhubungan politik ini akan mempengaruhi bisnis Anda. Nah, itulah yang perlu Anda perhatikan ketika ada demo dan sebagainya, atau biasanya dulu ya, ketika belum zamannya pandemi, kalau setiap tanggal 1 Mei itu adalah hari buruh gitu ya. Nah, pada hari tersebut biasanya para buruh tuh biasanya pada ikut demo semua. Nah, kalau Anda punya pabrik atau punya perusahaan, kemudian pegawainya Anda atau buruhnya Anda atau karyawannya Anda tidak ikut demo, nah, itu Anda bisa dituntut oleh mereka. Kenapa tidak mengizinkan? Padahal Anda membutuhkan karyawan Anda untuk menghasilkan sesuatu produk gitu ya. Ya repot juga ya kalau misalnya Anda mengizinkan karyawan Anda untuk demo, wah, terus nanti perusahaan siapa yang ngerjain ya, seperti itu. Itu juga berpengaruh dalam bisnis Anda. Berikutnya, next. Inilah kira-kira lembaga-lembaga politik yang ada partai politik dan sebagainya. Inilah akan mempengaruhi lingkungan bisnis Anda. Next, ada kebijakan-kebijakan hubungan internasional, kebijakan bantuan luar negeri dan sebagainya. Kemudian peran pemerintah. Kemudian next lagi. Terus kemudian ada analisis lingkungan hukum. Yang keempat, adanya peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang ada yang akan mempengaruhi kegiatan usaha Anda. Jadi kalau misalnya ada undang-undang waralaba, perbankan dan sebagainya, ya seperti itu. Next. Kemudian ada analisis lingkungan budaya, sosial budaya. Kemudian yang berpengaruh signifikan terhadap manajemen. Kalau barangkali lingkungan tempat Anda usaha adalah barangkali mohon maaf kalau ini adalah lingkungan dengan agama tertentu, apakah Anda akan menjual katakanlah produk-produk yang berbeda dengan lingkungan Anda nggak mungkin juga ya, seperti itu. Ya, artinya kalau misalnya di suatu tempat misalnya itu aja, misalnya Anda kalau misalnya Anda mau menjual pakaian berenang yang 2 pieces gitu kan, Anda harus lihat-lihat jualannya di mana gitu kan ya. Jangan jualannya di tempat yang orang semuanya serba tertutup, Anda jual pakaian renang yang 2 pieces ya, seperti itu, atau bikini seperti itu ya. Jadi lingkungan budaya juga mempengaruhi usaha bisnis Anda. Kemudian yang berikutnya next adalah analisis lingkungan kependudukan. Nah, analisis lingkungan kependudukan ini
mengenai karakteristik pola kependudukan, kemudian juga tingkat pertumbuhannya, struktur usia, next, kemudian urbanisasi dan migrasi. Ini juga akan mempengaruhi usaha Anda, serta yang terakhir adalah status kesehatan. Ya, itu juga akan mempengaruhi dalam lingkungan bisnis Anda. Nah, untuk memperoleh analisis lingkungan makro ini, next, data yang diperlukan dalam ini adalah data sekunder. Anda nggak mungkin cari berapa orang jumlah penduduk di suatu tempat kalau Anda mau berjualan sesuatu produk, atau Anda mau lihat berapa banyak anak usia sekolah yang berada di lingkungan rumah Anda kalau Anda mau membuka usaha warnet untuk sekolah, ya seperti itu. Anda perlu mencari data secara sekunder, misalnya mencari data melalui pusat sensus itu ya, biro statistik seperti itu. Nah, Anda bisa mencari datanya lewat situ, atau melalui data-data dari kelurahan dan sebagainya, ya. Baik, itu adalah bahan kita untuk perkuliahan 3.2. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, bahan perkuliahan kita untuk analisis lingkungan industri dan pesaing. Baik, analisis lingkungan industri dan pesaing ini tidak terpisahkan dari analisis lingkungan bisnis yang tadi itu, lingkungan makro. Nah, pendekatan yang dilakukan analisis ini adalah next, analisis lingkungan industri ini adalah model ekonomi industri dan beberapa pokok yang perlu kita pelajari. Next lagi. Oke, kita perlu pelajari pada analisis lingkungan industri ini adalah struktur pasar, kemudian karakteristik pasar yang ada, kemudian halangan apa kita memasuki pasar. Dapat dikategorikan adalah faktor endogen, disebabkan oleh besarnya kekuatan pengendalian pasar perusahaan yang sudah ada. Misalnya, Anda mau buat mie instan. Anda mau buka warung mie instan, gitu ya. Kalau Anda lihat hampir semua warung-warung atau kaki lima yang membuka menjual mie instan tulisannya warung Indomie. Coba Anda cari, apakah pernah Anda lihat warung mie sedap gitu? Nggak ada. Pasti namanya warung Indomie. Misalnya pun ada, mungkin dari 100 adanya baru 1, ya. Itu kan istilahnya terus sampai dengan ketika ada mudik bareng, itu kan yang menyelenggarakan adalah Indomie, itu adalah Indofood, itu adalah untuk pedagang-pedagang kaki lima, warung-warung Indomie seperti itu. Jadi si Indofood itu sangat kuat sekali mengendalikan pasar untuk pembuat penjualan mie instan. Jarang sekali orang membeli mie instan itu tanpa pernah menyebutkan merek Indomie, ya seperti itu. Pasti pernah Anda menjual atau membeli mie instan dengan merek Indomie. Jadi pengendalian pasar dari perusahaan yang sudah ada, Indofood, itu sangat kuat sekali. Halangannya dia ketika Anda mau buat mie instan lagi, halangan inilah yang akan mungkin perlu Anda perhitungkan. Yang kedua adalah halangan eksogen, adalah halangan memasuki pasar yang tidak secara langsung disebabkan atau dikendalikan pihak-pihak yang sudah terlebih dahulu ada seperti itu. Jadi artinya ketika Anda mau masuk ke jualan gitu kan ya, faktor-faktor lain yang memang udah dikendalikan ya Anda harus Anda nggak bisa sembarangan. Misalnya pasar ini hanya hanya boleh, katakanlah hanya boleh, atau toko tertentu padahal itu dekat rumah Anda, hanya dia sudah melakukan perjanjian dengan Indofood dan dia menjual barang-barang semua dari Indofood. Nah, kalau Anda mau masuk ke situ ya belum tentu gitu ya Anda bisa memasuki tempat tersebut. Berikutnya, ada 7 halangan utama memasuki pasar.
Yang pertama adalah keunggulan biaya absolut. Perusahaan yang sudah mapan pasti dia mengeluarkan biaya yang sedikit dibandingkan Anda yang punya usaha baru yang pasti perlu biaya banyak untuk terjun langsung di pasaran tersebut. Kemudian yang next-nya adalah skala ekonomi. Next. Skala ekonomi adalah keunggulan memproduksi dengan biaya rendah, kemudian karena semakin besarnya volume yang dijual. Jadi kemudian persyaratan modal ketika mau masuk ke suatu tempat, maka Anda juga harus punya modal yang besar. Berikutnya adalah diferensiasi produk. Kalau Anda berjualan dengan produk yang sama yang sudah ada di pasaran, maka Anda sama sekali akan tidak laku. Jadi bisa dipastikan produk Anda adalah tidak laku, kecuali Anda membuat sesuatu yang berbeda dari produk Anda. Ya, kalau misalnya katakanlah Anda berjualan sama, jadi artinya Anda harus punya kekhasan dari suatu produk Anda. Ya, kalau kita lihat sekarang produk-produk kekinian, misalnya produk ayam goreng, padahal semua sama kok namanya ayam goreng. Cuma karena istilahnya pada saat menggoreng biasanya kan cuma langsung digoreng ditepungin, paling seperti itu. Nah sekarang muncullah istilahnya ayam geprek. Padahal ayam geprek itu ayam goreng yang dipukul-pukul ya sama alat-alat tertentu. Sebenarnya sama kan ayam goreng. Nah gara-gara ayam geprek merek tertentu, akhirnya yang lainnya muncullah merek-merek lainnya. Nah, kenapa mereka bisa laku? Karena mereka memakai ciri khasnya sendiri-sendiri. Katakanlah yang sering sekarang ini banyak kita lihat adalah ayam geprek yang memakai nama artis-artis. Ayam geprek Bensu, ayam geprek Asics dari Anang dan keluarga, kemudian ayam geprek Ricis dari Ria Ricis dan sebagainya. Ya, tapi biar kata ayam geprek itu berbeda-beda, tapi banyak kok peminatnya. Dan kalau Anda perhatikan ayam restoran fried chicken, kalau Anda perhatikan di sebelahnya McDonald pasti ada KFC, gitu kan ya. Rata-rata gitu antara McDonald dan KFC itu pasti tempatnya tidak berbeda jauh. Atau dekatnya Alfamart pasti ada Indomaret. Itu pasti istilahnya dua pasang, dua ini yang selalu pasti berdekatan. Tapi Anda tahu kan Anda mau kemana, gitu ya. Dan Anda kadang-kadang suka, termasuk saya juga suka membanding-bandingkan harga. Oh kalau saya mau kali ini di Alfamart yang lagi ada diskon ini, berarti saya datang ke Alfamart. Ternyata kalau saya mau cari masker, katakanlah di Indomaret lebih bagus, saya datang ke Indomaret. Jadi setiap konsumen tuh pasti tahu apa yang dia inginkan sesuai dengan perbedaan-perbedaan atau sesuatu yang khas dari setiap usaha atau setiap toko yang berjualan. Jadi kalau Anda mau masuk ke suatu usaha, Anda harus mempunyai sesuatu yang khas. Artinya Anda harus melakukan diferensiasi produk Anda. Kemudian juga adanya halangan masuki pasar itu juga adanya biaya perpindahan barang. Kalau tadinya usaha keputusan konsumen untuk berpindah mengganti barang yang telah biasa digunakan dengan barang yang baru belum dikenali, memerlukan biaya. Kalau Anda misalnya memproduksi suatu deterjennya misalnya mereknya Desi gitu kan. Terus sementara selama ini ada barangkali memakai merek Rinso, merek Attack dan sebagainya. Nah, pada saat Anda mau beli merek Desi, ini apa sih nih? Produk apa sih? Udah harganya mahal gitu kan. Terus kemudian udah gitu nggak dikenal lagi kan. Nah, itu orang tuh males tuh kalau misalnya dengan perbedaan harga yang tinggi, perbedaan harga yang ada gitu ya. Biasanya orang tuh malas berpindah. Kecuali kalau saya menjual dengan merek Desi itu dengan harga yang lebih murah. Nah, kalau harga saya jual lebih murah, biasanya orang akan mencoba berpindah. Mencoba berpindah dalam arti, tapi Anda jangan yakin bahwa orang tersebut akan berpindah selamanya. Dia hanya berpindah sesaat, nanti dia akan kembali lagi ke produk yang lama karena masalah kenyamanan dan sebagainya. Atau dia ketidakpuasan dengan produk yang baru dia beli dengan harga yang lebih murah. Ya. Berikutnya, akses pada saluran distribusi.
Nah, pada saluran distribusi yang ada juga akan bisa menghalangi kita memasuki pasar. Misalnya untuk berjualan ke suatu tempat, wah prosedurnya susah banget dan sebagainya. Demikian juga dengan peraturan pemerintah. Ya. Next. Kemudian ada analisis persaingan adalah pesaing individual. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui secara detail keunggulan dan kelemahan pesaing. Diharapkan dengan ini kita mengetahui posisi perusahaan kita secara relatif dan demikian mampu bersifat proaktif. Nah, beberapa informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis pesaing secara individual adalah karakteristik produk secara individual. Karakteristik, tujuan, strategi, dan sebagainya. Jadi kita menganalisa secara langsung ke yang kita rasa usaha yang kita bangun adalah sama dengan usaha saingan kita. Ya, next. Oh, udah ya. Berarti bahan kita untuk perkuliahan kali ini adalah sudah habis. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jangan-jangan udah pada lapar ya, udah mau makan malam. Ya. Apakah di sini ada yang berada di Indonesia Timur atau Indonesia Tengah? Indonesia Tengah ada? Baik, kayaknya paling nggak di Indonesia Barat ya, atau ini. Baik, jadi minggu depan kita ketemu kembali pada pukul 6:30. Moga-moga satu hari sebelumnya saya sudah mengirimkan bahan ke Anda. Minggu depan adalah minggu keempat. Nanti saya lupa, Medes kira-kira berapa orang ya mahasiswa di kelas ini, kelas K ini? Ada 26-an ya atau berapa ya? Sekitar segitu ya. Nanti saya informasikan ada. 26 ya, sekitar segitu ya barangkali ya. Ini 23 ditambah 5 Bu 28. 28 Tapi ya. Ada tiga mahasiswa yang MPKM dari UKI. Jadi keluar Bu. Kayak Leli, Risbe itu sama Mafili ya Bu kalau nggak salah. Kalau Risbe itu dia tidak ikut terdaftar di sini, tapi dia ikut di kelasnya saya yang pagi ya, karena dia bilang dia artinya nanti dia dikeluarin aja dari situ ya, nanti biar dia bisa masuk di kelas yang pagi di ininya, karena dia bilang kalau sore hari dia ikut kelas MBKM ya di sekolah ekspor itu mulainya sore. Terus saya bilang kamu ikut yang pagi aja gitu, tapi tetap dia namanya terdaftar di sini, tapi dia ikut kuliahnya di pagi ya. Terus kalau yang ada yang beberapa mungkin bisa ikut, tapi saya nggak tahu. Kebetulan yang baru mengabari saya adalah Risbe ya. Kalau Aprilia sudah mengundurkan diri, yang masih ada adalah Ihsan. Ihsan masih ada? Saat ini ikut? Ada Bu Ihsan Bu di sini Bu. Oke, ya udah. Jadi nanti ketika membuat kelompok nanti saya akan lihat berapa orang yang ada di sini. Kemudian nanti saya minta Anda membuat kelompok. Kemudian kelompoknya ada berapa dan jumlahnya berapa. Nanti paling lambat sebelum minggu depan saya sudah memberitahukan ke Anda. Pada saat kuliah terakhir minggu depan saya akan memberitahukan ke Anda sebelum besok minggu depan adalah kuliah keempat, karena rencana saya kuliah ke-5 dan ke-6 adalah sudah mulai masuk diskusi kelompok. Nanti saya juga sudah langsung membagi, nanti semua prosesnya itu adalah melalui WA group saya ini, kemudian saya informasikan juga pembagian kelompoknya, nanti kita bahas adalah apa saja yang diperlukan itu adalah pada saat kuliah minggu depan ya, seperti itu. Kemudian beberapa hari ke depan mungkin paling lambat Jumat saya sudah memberitahukan ke Anda satu kelompok itu berapa orang, mengingat saya harus melihat jumlah pesertanya ada berapa orang. Kalau saya minggu ini sebelum UTS 2, setelah UTS 6 berarti paling sedikit saya akan membuat 8 kelompok.
kalau Anda ada 28, katakanlah 27 atau 26, katakanlah sesuai yang ada 26, mungkin satu kelompok adalah minimal 3. Minimal 3, paling yang satu kelompok 4, paling ada sekitar 2 atau 3. Tapi tolong diminimalkan 3 dulu. Nanti kalau misalnya ada yang belum terdaftar atau belum aktif atau belum tidak masuk di dalam WA group, Anda nanti yang belum terdaftar, Anda tinggal izin saja sama kelompok yang sudah ada, masuk di kelompok mana. Jadi jangan khawatir, walaupun Anda katakanlah misalnya kelompok 1 terdiri dari misalnya katakanlah Trimedes, Salma, dan Salwa. Jadi Medes bersama dengan 2 kembar misalnya. Ya. Oh ya, satu lagi. Boleh bergabung antara akuntansi dan manajemen, sama ya, artinya sama-sama di kelas K ini. Misalnya seperti itu. Kemudian Anda mengatakan kelompok 1. Nah, nanti sesudah dikocok bahannya, materinya, belum tentu Anda yang menuliskan kelompok 1 itu akan menjadi kelompok 1. Karena nanti saya akan mengocok jadwal siapa yang dapat kelompok 1 atau siapa yang akan kelompok mana yang akan presentasi duluan. Jadi tergantung kocokannya. Atau mungkin boleh juga deh dari sekarang Anda tuliskan di WA group anggota kelompok 1 isinya siapa-siapa aja, ya. Artinya boleh Anda dengan bahasa panggilannya Anda masing-masing, misalnya Medes, kelompok 1, Medes, Salma, Salwa, gitu kan ya, nggak jadi masalah. Nanti ketika Anda membuat paper, Anda baru menuliskan nama Anda yang lengkap. Ya, kadang-kadang saya nggak tahu panggilannya Medes, saya nggak tahu kalau namanya adalah Trimedes, mungkin ya seperti itu. Ya, artinya jadi mulai sekarang Anda boleh tuliskan di WA group siapa saja anggota-anggota kelompok atau kelompoknya Anda siapa saja anggotanya. Anda pilih sendiri. Satu kelompok minimal 3 orang, sementara adalah minimal 3 orang itu, seperti itu. Ya, nanti tugasnya adalah akan saya berikan adalah di minggu depan sesudah saya akan share ke Anda materi bahan-bahan apa saja yang perlu disiapkan, kemudian materinya apa saja, kemudian siapa yang duluan akan presentasi adalah pada minggu ke-5 dan minggu ke-6. Ya, berarti mulai minggu depan kan minggu ke-4, minggu ke-5-nya adalah siapa yang presentasi, kemudian nanti Anda tinggal siapkan apa saja yang diperlukan untuk bahan presentasi dan sebagainya. Ya, baik. Untuk sementara sampai situ penjelasan saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, mengenai nanti kalau diskusi paper, Anda sendiri atau kelompok sendiri yang memilih apakah berdiskusi pakai WA ataukah pakai Teams. Ya, Anda terserah. Anda yang menentukan sendiri. Boleh pakai WA, boleh pakai Teams. Kalau pakai Teams berarti pertanyaannya diposting ya di WA group seperti itu. Ya. Baik, sementara ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau tanya. Iya, silakan Dita. Ya. Kalau misalkan kelompoknya 4 orang, anggotanya boleh nggak, Bu? Karena sementara hitungan saya adalah 26 ya. Kalau yang ada di WA group kan, kalau sama saya kan ada 27 ya, yang ada di WA group ya. Nah, berarti ada 2 kelompok yang anggotanya 4. Berarti kan 3 kelompok anggota 7 kelompok anggotanya 3 berarti 21 8 kan saya minta 8 kelompok. Berarti ada benar ya 6 kelompok anggotanya 3 berarti 18, terus 2 kelompok anggotanya 4. Jadi siapa duluan yang posting di WA group anggotanya 4 berarti itu duluan yang bisa. Yang lainnya berarti harus 3. Ya, jadi kalau misalnya udah masuk nih kelompok 1 istilahnya misalnya Dita, Dina, Salma, Salwa 4. Udah kelompok 2 4 juga. Ya udah kelompok 3 dan selanjutnya adalah hanya boleh 3 gitu. Ya, jadi artinya Anda langsung masukin aja di WA group siapa yang 4, artinya cuma boleh 2 kelompok ya, yang 4 ya. Sementara hitungan saya seperti itu. Ya, silakan Medes. Ibu. Ya. Boleh nggak Bu, nanti pada saat kan kita rencana mau bagi 8 kelompok ya Bu.
Nah, pada saat pertemuan minggu depan, kita bikin spin itu Bu, spin ini nanti ada di Google Bu, spin nanti kita bikin 8 kelompok. Nah itu siapa nih yang dapat materi pertama gitu, kelompok berapa gitu Bu, nanti kita saksikan aja Bu di layar ini sama-sama. Jadi nanti Ibu sebutnya materi ini akan dibahas. Nanti aku yang buat deh kalau minggu depan. Ini dicobain nanti. Kalau Bagus. spinnya, Jadi boleh. Biasanya dulu ya kalau misalnya secara offline, masing-masing salah satu anggota kelompok maju ke depan. Ini kalau dulu ya secara offline ya, maju ke depan, saya akan memberikan 2 gulungan kertas kayak orang ngocok arisan ya, 2 gulungan kertas. Gulungan kertas yang pertama berisi angka 1, 2, 3, 4. Gulungan kertas yang kedua materinya, Anda materi Anda apa yang Anda presentasikan, gitu kan? Nanti saya tinggal tanya, misalnya, Medes, kamu dapat nomor berapa? Saya dapat 4, terus materinya misalnya tentang geprek bensu. Berarti kamu kelompok 4 yang akan mempresentasikan masalah geprek bensu. Ya, seperti itu ketika dulu offline. Nah, ketika sudah online, mulai dari semester genap lalu, tahun lalu, jadi yang saya lakukan adalah saya ngocok sendiri, gitu ya. Saya kocok sendiri, saya kocoklah nomor-nomornya, kemudian saya kocok juga materinya, kemudian saya foto hasil kocokannya saya itu, dan saya tidak melihat siapa anggota tersebut. Saya jadi menamakan misalnya yang sudah ada ini, katakan kelompok-kelompok yang ada sudah ada adalah kelompok A sampai dengan, kalau H berarti sampai dengan H gitu ya, kelompok A sampai dengan H. Kemudian A sampai H itu saya buat satu gulungan sendiri, terus kemudian 1, 2, 3, 4-nya saya buat gulungan sendiri, berarti ada 3. Kemudian saya kocok-kocok sendiri, terus kemudian saya baru buat kombinasinya. Misalnya A itu adalah kelompok 4, misalnya nomor 4, terus kemudian materinya adalah materi X, seperti itu. Kemudian saya foto, terus baru saya lihat, oh ternyata si kelompok A itu anggotanya misalnya seperti tadi Medes, Salma, Salwa dan sebagainya, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda mau buatin pin seperti ini, boleh. Saya berterima kasih sekali. Nanti di layar ini Bu. Jadi nanti tinggal pertama yang saya akan kita kocok dulu adalah ininya, artinya ABCD-nya itu dapat siapa. Jadi berarti kan misalnya coba misalnya kita ngocok ini, A dapat nomor berapa gitu. Coba diputar misalnya. Kelompok A itu dapat nomor berapa gitu. Kan bisa ya. Berarti misalnya ini Bu kelompok A. Ini kelompok A kan. Oke, berarti A dapat maju ke ini B. Nah, boleh seperti itu boleh. Ini terus nanti berikutnya kalau spin itu kan berupa angka. Bisa nggak diganti menjadi judul? Angka-angkanya itu diganti dengan judul. Misalnya judulnya adalah ayam bensu gitu. Bisa nggak? Numbernya itu diganti dengan kan itu 8 number. Jadi numbernya itu menjadi nama. Misalnya bensu. Terus kemudian katakanlah misalnya minuman-minuman gitu kan. Seperti katakanlah chat time, boba dan sebagainya, bisa ya? Nggak bisa Bu, jadi sini cuma ada number doang Bu, 8 number kan. Di sini kita bikin berapa number. Di sini gitu cuma ya. kan ada 8 kelompok. Nanti Ibu bilang nih, misalnya kelompok 1 dimulai dari kelompok 1 kan. Nanti Ibu catat aja Bu, dari 1 sampai 8 tuh materinya apa aja. Misalnya kelompok 1 kita mulai sekarang gitu kan. Nanti kelompok 1 dapat materi 4 gitu. Oke. Kalau gitu nanti saya Bu, bikin jelas aja Bu di sini. Oke, ya udah. Nanti saya akan menomorkan istilahnya judul materinya ya, gitu ya. Menomorkan judul materinya, terus nanti nanti saya akan memberitahukan ke Anda yang dapat ini adalah materinya materi apa gitu ya. Misalnya chat time itu adalah materi nomor 1. Kemudian
misalnya boba nomor 2, terus kemudian gulu-gulu nomor 3 misalnya, ya seperti itu. Jadi nanti kita mungkin berulang-ulang kali ngocok. Pertama adalah menentukan siapa yang kelompok 1, kelompok 2 dan sebagainya. Kemudian kita ulang kocok lagi siapa yang dapat materi pertama. Artinya gini, kelompok 1 dapat materinya nomor berapa, gitu ya, seperti itu ya. Berarti kita 2 kali muter ya, gitu ya, seperti itu ya. Jadi Ya, pemutaran pertama menentukan kelompok A itu menjadi kelompok berapa. Artinya dia penyaji pertama, kedua, atau ketiga, atau ke-8. Ya. Itu adalah putaran pertama. Putaran kedua pada saat memutarnya itu menentukan dia dapat materinya apa. Ya, jadi artinya kelompok 1 dapat materinya nomor berapa. Ya, jadi tetap dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan saya akan memberitahu ke Anda materi nomor 1 adalah ini, materi nomor 2 adalah ini, materi nomor 3 adalah ini dan sebagainya. Nanti Anda tinggal tinggal dikocok aja dapatnya siapa, gitu ya. Nanti saya akan paparkan ke Anda, saya berikan di moga-moga paling lambat adalah hari Senin saya sudah memaparkan materi-materinya, apa saja bahan diskusi kita. Nah, Anda tinggal mulai hari ini boleh memasukkan anggota-anggota kelompoknya. Satu kelompok minimum 3, maksimum 4, tapi yang 4 itu hanya 2 kelompok. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti kita putar sama-sama sambil kita lihat undian berhadiahnya siapa yang duluan ini. Dan nanti saya akan membuat daftarnya, misalnya kelompok 1 akan presentasi minggu depan tanggal 5, berarti kelompok 1 akan presentasi tanggal 12, kelompok 2 akan presentasi tanggal 19. Kayaknya tanggal 19 Oktober saya lihat-lihat kayak tanggalan merah, saya nggak tahu apa gitu ya, seperti itu. Nanti saya akan buatkan jadwalnya. Bila nanti biasanya kan bulan Desember kita suka ada libur ya, bila memungkinkan kita 1 hari itu akan ada 2 kali presentasi dan saya akan menghitung kehadiran Anda adalah sebagai 2 kali presentasi. Ya, seperti itu. Ya. Baik, itu sementara atau ada usulan lain? Silakan. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, apa ada yang mau bertanya lagi? Dita gimana? Sudah ini kan? Baik, jangan lupa dan ingatkan teman-temannya yang barangkali sebenarnya terdaftar di kelas ini tapi barangkali belum masuk di WA group atau belum masuk di Teams atau belum masuk di kelompok untuk diingatkan untuk dimasukkan. Kalau Anda ada yang tahu, misalnya ada barangkali ada di antara teman Anda yang sekarang sedang ikut PON atau apa, saya nggak tahu apakah sudah selesai atau belum. Dita, PON-nya udah selesai apa belum ya? Belum, Bu. Belum ya? Tapi udah mulai kan PON itu? Udah, sudah mulai. Sampai kapan sih selesainya PON? Kayaknya awal bulan udah selesai sih, Bu. Kalau awal Oktober. Oke. Tapi kalian ada nggak yang cewek yang ikut? Nggak ada, dari 2019 nggak ada, Bu. Oh, 2020 ada ya cewek? Nggak ada? Ada, anak hukum tapi, Bu. Oh, anak ekonomi nggak ada ya? Nggak ada. Kalau anak ekonomi cuman angkat itu yang Egit sama siapa itu ya? Itu iya. Mereka kan angkatan 2000 berapa? 18 atau 19? 18. Oke. Ya udah. Artinya ingatkan teman-teman yang belum masuk kelompok atau belum sempat bergabung atau karena satu dan lain hal untuk disertakan kalau Anda tahu mereka adalah sekelas, ya seperti itu. Baik, kalau ada yang masih ada yang ingin mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita ketemu lagi minggu depan dan jangan lupa setelah ini atau langsung juga Anda boleh masukkan anggota kelompok Anda di WA group. Ya, supaya nanti kita langsung minggu depan saya menentukan materinya, minggu depan juga kita langsung kocok siapa yang dapat duluan dan langsung kalau yang dapat duluan langsung presentasinya adalah di tanggal
minggu depan kan tanggal 5, berarti presentasinya di tanggal 12 Oktober. Ya, seperti itu. Biar saya langsung susun jadwalnya siapa dan saya langsung menghitung berapa hari apa jatuhnya kalau kuliah pengganti atau kuliah apapun apabila jatuhnya di hari libur. Atau saya biasanya lebih cenderung untuk tidak mengadakan kuliah pengganti tapi langsung didobelin gitu ya, didobelin. Jadi pada hari tersebut langsung 2 kelompok yang presentasi ya, atau karena kita adalah sampai dengan perkuliahan ke-6, mungkin yang kuliah ke tanggal 19 itu diganti menjadi kuliah tanggal 26 misalnya, seperti itu ya. Nanti kita diskusikan sama-sama ya. Baik, masih ada yang mau ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita ketemu kembali minggu depan pukul 6:30, 18.30. Kalau Anda ingin merubah jadwal, informasikan saja lewat Teams, lewat WA Group. Kemudian kebetulan hari Selasa ini jadwal saya hanya sore hari. Kalau misalnya Anda mau katakan, boleh nggak saya maju jam berapa, silakan aja Anda yang mengatur jadwalnya. Saya menyesuaikan, kemudian semua kita bicarakan dan kita diskusikan, jadi nggak ada yang nggak mungkin, ya seperti itu. Baik. Kalau tidak ada lagi, izinkan saya menutup perkuliahan dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan perkuliahan kami hari ini. Sertai kami Tuhan dalam kegiatan-kegiatan kami.